penjaganya. Terus penjaganya bilang, udah kamu banyak-banyak berdoa deh. Karena itu sebenarnya nggak mungkin banget kalau menurut penjaganya ada orang yang misalnya berusaha buat ngintip ke arah sana. Jadi itu lokasinya kalau misalnya pun ketahuan ada orang mau ngintip sesering itu, pasti udah diteriakin maling duluan sama warga. Nah, penjaganya selain nyuruh si C ini banyak-banyak berdoa, jadi dia juga bilang kalau hati-hati gitu ya. Karena memang sebelumnya penghuni-penghuni kosan yang lain itu nggak pernah ngalamin kejadian mirip kayak C ini. Sampai akhirnya ada satu fenomena lagi dialamin sama C. Jadi sekitar jam 2 pagi gitu, dia tuh nerima kayak ada SMS dari orang nggak dikenal. Yang intinya kurang lebih nih, bahasanya begini, putusin pacar kamu yang sekarang. Kembali kepada saya, karena saya akan berubah dalam beberapa waktu ke depan. Terus ada pesan lagi tuh nggak lama dari itu. Kalau kamu nggak mau bales, nggak apa-apa. Yang penting kamu lakuin aja. Tapi kalau kamu nggak lakuin, akan ada akibatnya. Ya sih saya bingung kan, ini nomor dari siapa gitu loh. Pacar, maksudnya apa? Nah tapi dia tuh belum pikiran, belum ke arah yang hal-hal gaib kayak santet, terus mantannya tuh dia nggak kayak gitu. Ya udah dibiarin aja tuh sama si Sei. Nah kita nyambung ke bulan Oktober. Jadi ada momen, jadi waktu itu lagi ada OB di kantor bersih-bersih. Nah di situ dia ada tanah kuburan. Jadi waktu si Sei itu lewat, si OB yang lagi bersih-bersih bilang, awas jangan sampai kena ini. Ini tuh tanah kuburan, nggak tahu nih siapa yang naruh nebarin di sini. Saya nggak percaya ya. Ini orang udah tua, kebanyakan nonton film horor kali. Tapi orang itu juga bilang bahwa di tanah kuburan itu ada satu bunga kantil. Sampai ada satu momen, jadi saya itu pulang mengajar dari kantor ketika dia turun tangga, tiba-tiba dia tuh kayak blackout, palanya pusing banget, matanya tuh kayak ditusuk-tusuk. Jadi dia tuh nggak bisa ngeliat karena sakit banget, dia teriak sampai nangis. Tapi emang nggak ada yang nolongin tuh, entah mungkin nggak denger, apa emang udah pada pulang. Untungnya masih ada satu temennya tuh yang nolongin dan denger. Dan ditanyanya saya kenapa, jadi saya itu pingsan nggak sadarkan diri. Sempat dirawat di rumah sakit, akhirnya setelah agak enakan saya pulang lagi tuh ke kosan. Nah disinilah kejadian horor makin horor dialamin sama si Sei. Sampai di satu malam, ini waktunya habis isya gitulah, jamnya kurang tahu persis. Jadi saya lagi tidur-tiduran aja gitu. Nah disitulah dia ngeliat kayak ada hologram di dekat lemari. Jadi hologramnya itu perempuannya tuh tinggi banget, terus rambutnya panjang dan pakai baju merah. Tapi karena hologram, jadi si saya itu nggak lihat mukanya dengan jelas. Si saya yang ketakutan langsung baca-baca doa sampai nggak lama sosok itu pun menghilang. Ternyata pas saya coba nanya ke adeknya tuh, adeknya tuh juga pernah lihat si sosok baju merah itu. Pernah juga si teror si merah ini ketika saya lagi nyisir rambut